3 golongan manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 1-20. Yang pertama, ada orang beriman, dan yang kedua ada orang kafir, dan yang ketiga ada orang munafik. Yang pertama, ada golongan munafik, yaitu golongan yang sulit dikenali karena menampilkan wajah keimanan secara palsu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan mereka kepada Allah dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan, dan penyiksaan dunia. Ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, ada bohong saat berbicara, yang kedua ada ingkar janji, dan yang ketiga ada berbuat khianat ketika dipercaya. Baik, yang selanjutnya adalah bahaya sifat munafik. Nah, bahaya sifat munafik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahaya terhadap diri sendiri, lalu yang kedua adalah bahaya terhadap orang lain. Jadi sini saya akan membicarakan tentang bahaya terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama adalah hidupnya menjadi tidak tenang. Nah, kemudian ada hidup orang tersebut akan penuh dengan kebohongan. Apabila orang sudah terbiasa berbohong, maka kebiasaan itu akan terus berulang kali. Lalu juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10 bahwa dalam diri orang munafik itu mereka sudah ada penyakit. Kemudian Allah akan menambahkan penyakit tersebut. Bahaya terhadap orang lain, merugikan orang lain dengan akhlak buruk dan manipulasi. Karakteristik orang munafik dalam Al-Quran, pembohong, lidah tidak sesuai hati, sumpah palsu sebagai tambang, menghalangi jalan Allah, amal dan niat buruk, hati yang jelek dan tertutup dari hidayah. Tampilan luar menarik, batin rusak bagaikan kayu keropos. Perkataan manis tapi hati busuk, suka berprasangka buruk atau suuzon, sombong dan berpaling dari ajaran Rasul, melarang orang lain berinfak, merasa lebih kuat dan ingin mengusir orang mukmin. Sikap orang mukmin terhadap orang munafik: 1. Jangan mengikuti atau menghiraukan gangguan mereka. 2. Tabayun, klarifikasi setiap berita dari mereka. 3. Jangan berteman jika mereka mencela Al-Quran. 4. Waspada dan hati-hati. 5. Bersikap tegas dan keras terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lubna Atira, absen 17 dari kelas 1210 dari grup 3 PAI. Keras hati. Gaya hidup hedonisme dan materialis di era digital menjadi penyebab utama keras hati yang dalam bahasa Arab disebut qaswah al-qalb. Perubahan ini membuat manusia kehilangan nilai moral dan spiritual, menjadi egois dan akhirnya mengalami stres serta krisis rohani. Kondisi ini membuat hati mengeras hingga tidak lagi merasa bersalah atau terluka saat melakukan dosa-dosa dan keburukan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis yang mengingatkan bahwa hati bisa menjadi seperti batu. Sebaliknya, hati yang sehat akan selalu peka dan mampu merasakan dampak dari keburukan yang menimpanya. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, hati itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah hati yang sehat, qalbun salim, dan hati yang mati, marid al-qalb, dan juga hati yang sakit, marid al-qalb. Hati yang sehat adalah hati yang meyakinkan kebenaran Allah, hari kiamat, dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hati jenis ini disebut sebagai hati yang sehat atau qalbun salim. 2. Hati yang mati, marid al-qalb, hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, dan tidak memedulikan apakah perbuatannya diridai atau dimurkai oleh Allah. Hati ini disebutkan adalah hati yang sepenuhnya dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwat. 3. Hati yang sakit atau marid al-qalb, hati yang hidup tapi di dalamnya adalah terjadi tarik-menarik antara dua hal, kecintaan kepada Allah, iman dan keikhlasan, dan kecintaan pada nafsu dunia, seperti rasa dengki, takabur, dan hasrat berkuasa. Hati ini berada dalam perjuangan dan kemenangannya akan menentukan nasib hati itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda mulai mengerasnya hati. Jadi, yang pertama adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta mulai meremehkan maksiat. Contohnya merasa berat untuk sholat tepat waktu. Yang kedua ada hati tidak lagi terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu yang ketiga, tidak terpengaruh oleh berbagai ujian dan musibah. Ketika diberi cobaan, hati tidak lagi menjadikannya sebagai sarana introspeksi diri. Nah, terus selanjutnya adalah sebab-sebab kerasnya hati. Jadi yang pertama itu
Penyebabnya adalah kekufuran, kemunafikan. Yang kedua adalah melanggar janji yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sering menganggap hal-hal remeh seperti makan terlalu banyak, bercanda terlalu banyak, melakukan dosa hingga lalai dari ketaatan. Nah, terus yang terakhir adalah obat hati yang keras. Jadi yang pertama adalah beriman kepada Allah, terus memperbanyak dzikir, belajar ilmu agama, terus berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain, atau dengan kata lain, keras kepala ibarat seorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan pada saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Adapun ciri-ciri orang yang keras kepala yaitu yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Yang kedua, bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. 3, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Kemudian ada cara untuk mengatasi keras kepala. Nah, kadang kita suka merasa pendapat kita paling benar kan? Supaya kita nggak keras kepala, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah mendengarkan pendapat orang lain. Jadi artinya kita harus membuka perspektif kita untuk mendengarkan penjelasan dan juga pendapat dari orang lain, dan kemungkinan pendapat mereka itu berbeda. Nah, dari situ kita siapa tahu bisa mendapatkan ide atau cara pandang yang baru. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terbuka dengan segala kemungkinan. Jadi jangan langsung menolak ide atau gagasan dari orang lain. Kita harus mencoba untuk memikirkan baik-baik terlebih dahulu dan menerima masukan tersebut agar kita bisa mempertimbangkan pendapat mereka dengan pendapat kita dan menentukan pendapat mana yang lebih baik. Yang ketiga adalah mengakui kesalahan. Nah, kalau kita salah, kita harus menerima kesalahan tersebut dan juga jangan gengsi untuk menerima keadaan tersebut. Katakan, iya, aku salah. Nah, dengan begitu orang lain akan bisa lebih menghargai kita dan pendapat, dan sesi diskusi kita akan bisa menjadi lebih terbuka dan juga bisa mendapatkan insight yang lebih banyak lagi dan tidak hanya melalui satu sudut pandang saja. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan keadaan. Nah, kadang situasi itu berubah dan kita harus menyesuaikannya. Misalnya kalau rencana awal nggak bisa jalan sesuai dengan rencana yang kita persiapkan, kita harus memikirkan cara yang lebih cocok dan kita harus membuka cara pandang yang baru kan di situ. Nah, dari keempat cara yang tadi, intinya adalah bahwa kita harus memiliki pikiran terbuka dan berani mengakui kesalahan saat berdiskusi untuk mengurangi perilaku keras kepala. Sekian penjelasan dari kami.